Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di One Miracle Cast. The more you speak, the more you improve. Halo teman-teman semuanya. Saya Zakia Salsabila selaku host yang akan mendampingi teman-teman dalam podcast masa kali ini. Di kesempatan kemarin kita sudah berbincang-bincang santai nih dengan Ketua Umum PMR yang lama dan juga yang baru. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita akan berbincang-bincang santai dengan dua orang pemuda yang akan dan sudah menjadi ketua atau pemimpin di sebuah ekstrakurikuler wajib di SMA Negeri 1 Bondowoso. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita sapa tamu spesial kita. Halo kakak-kakak semua. Halo semuanya. Boleh diperkenalkan dirinya? Oh iya. Halo semua, perkenalkan namaku Noval Kamal. Kalian bisa manggil aku Noval. Aku adalah Ketua Umum Rempas Remaja Pecinta Alam SMN 1 Bondowoso periode 2024-2025. Dan nama saya adalah Rafli Arya Utama. Saya adalah ketua yang baru periode 2025-2026. Kita kasih aplaus dulu nih buat dua tamu kita hari ini. Kakak-kakak gimana kabarnya akhir-akhir ini nih? Wah, Sehat? sehat banget dong. Sehat Alhamdulillah banget. kayak gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada kesibukan apa nih? Dari aku dulu. Kalau dari aku sih sebenarnya untuk kesibukan ya gak ada kesibukan sih kayaknya ya. Tapi fokus utama di apa ya, kayak minggu-minggu sebelumnya sampai minggu ini sih aku lagi nyiapin buat ujian aja. Oh, sudah hampir lulus ya, Iya, Kak. betul Kelas banget. 12. Kalau untuk Kak Rafli sendiri? Nah, kalau kesibukan dari aku sih lebih ke ekstrakurikuler sih sebenarnya. Jadi merancang apa yang mau kegiatan yang mau dilakukan ke depannya Iya. gitu. Masih masa-masa awal ya, Kak? Iya. Oke. Anggota Rempas tahun ini sendiri tuh ada berapa sih, Kak? Kalau yang angkatanku apa angkatan adik-adiknya? Angkatannya kakak sama adik-adiknya juga mungkin? Kalau Udah. anggota sama anggota. Nah, kalau untuk anggota senior, untuk angkatan saya, angkatan 37 itu berjumlah 10 orang. Kalau adik-adiknya sekarang sudah berkisar 14 orang. Wah, Banyak berarti ya, Kak? Iya. banyak sih. Saya penasaran nih, Kak. Sebenarnya program yang kakak Noval lakukan tuh sebelum kakak purna itu apa sih? Purna jabatan nih? Program kerja yang pertama. Aku tuh dulu waktu pemilihan ketua umum, programku yang pertama yang pengen banget aku realisasikan yaitu adalah penghijauan. Penghijauan ini sudah masuk ke tahap pembibitan sebenarnya, tapi belum tumbuh lah, masih pembibitan. Itu udah terrealisasikan yang pertama. Dan yang kedua, aku tuh pengen banget ya di Rempas itu ada materi baru. Nah, di situ aku baru memperkenalkan namanya orientering. Tahu orientering nggak sebelumnya? Nggak tahu. Nah, ini nih menarik nih. Aku nih pengen ngejelasin orientering. Nah, orientering sendiri ya teman-teman. Tapi rasanya ini gak afdol gak sih kalau misalnya aku tuh langsung menjelaskan orientering itu apa tanpa aku menjelaskan sejarahnya dulu. Iya, nggak apa-apa, jelasin aja, Kak. Silakan. Oleh karena itu, aku pengen menjelaskan sejarahnya dulu. Nah, orientering itu ya lahir atau dikenalkan di daerah Skandinavia, khususnya di daerah Swedia. Nah, bentar. Maaf. Waktu itu ya ada seorang tentara di abad 20-an. Sebelum ke seorang tentara itu dikenalkan dulu di abad 20-an orientering, olahraga orientering. Nah, orientering itu adalah Itu olahraga, Kak? Hah? Orientering itu olahraga? Iya, termasuk olahraga. Nah, orientering itu olahraga yang pada awal abad 20-an itu dikenalkan di Swedia. Dan nama orientering sendiri itu adalah bahasa dari bahasa Swedia yang artinya mencari arah. Wah, udah jelas nih mencari arah gitu. Nah, berarti asik nih olahraganya, kita mencari arah segala macam. Nah, baru pada tahun 1930 ada salah satu tentara yang memperkenalkan orientering ini ke tentara-tentara yang dia didik saat itu. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk melatih kemampuan membaca kompas dan juga peta gitu. Nah, setelah dikenalkan oleh tentara ini, barulah pada maaf sebelumnya teman-teman. Itu salah, bukan pada tahun 1930, tapi pada tahun 1918. Udah lama banget Iya, udah berarti. lama Iya. banget. Itu yang dikenalkan oleh salah satu tentara. Nah, barulah pada tahun 1930 orientering ini mulai dikenal oleh banyak masyarakat di Swedia.
Nah, setelah mulai dikenal oleh banyak masyarakat di Swedia, akhirnya booming akhirnya masuk ke daerah-daerah Eropa. Setelah masuk ke daerah-daerah Eropa, barulah dibuat salah satu federasi orientering nasional, namanya IOF. IOF itu adalah International Orientering Federation. Nah, udah ada gambaran nih tadi, mencari arah, kompas, dan juga peta. Kayak permainan gitu berarti ya, Kak? Betul. Nah, udah menarik banget nih kan, orientering ini apa ya? Kok ada kompasnya, kok ada petanya, kok ada mencari arahnya. Nah, orientering itu adalah olahraga yang mengunggulkan gerakan kaki atau otot-otot kaki dengan navigasi. Pernah dengar navigasi gak sebelumnya? Enggak, Kak. Boleh dijelasin ya? Oke. Nah, navigasi sendiri teman-teman itu adalah teknik izin. Navigasi sendiri teman-teman adalah teknik membaca ataupun menghafalkan teknik untuk membaca kompas dan juga peta di dalam alam bebas. Jadi itu kayak kemampuan kita untuk membaca peta, kemampuan kita untuk membaca kompas di alam bebas gitu loh. Nah, ketika kita sudah menghafalkan orientering ini, kita itu kayaknya bosen deh kalau misalnya kok orientering sih, navigasi. Nah, kayaknya bosen deh kalau misalnya navigasi ini hanya kita gunakan ketika kita lagi survive di alam gitu loh. Oleh karena itu, diidein lah sama masyarakat di Swedia untuk menyatukan navigasi ini dengan olahraga yang mengunggulkan gerakan kaki. Nah, olahraga yang mengunggulkan gerakan kaki ini ada apa aja yang umum pada olahraga orientering? Pertama, ada sprint navigation, yang kedua ski navigation, dan yang ketiga road bike navigation. Nah, jadi mereka itu ya ada yang lari sambil bernavigasi, ada yang olahraga ski sambil navigasi, dan juga ada yang road bike berkendara di alam dengan navigasi. Jadi emang agak susah banget sih. Jadi tujuan mereka tuh misal nih, karena yang di Rempas itu adalah sprint navigation. Jadi tugas mereka itu adalah mereka lari sambil bernavigasi, yaitu mereka lari sambil mempraktekkan kemampuan mereka dalam membaca kompas. Kompas dan juga peta. Agak susah gak sih sebenarnya? Iya, susah banget. Menurutmu susah gak? Susah emang. Awal-awal kamu belajar gimana? Aku bingung pertamanya ini ada tanda-tanda apa gitu. Ini nih menarik nih. Nah, di orientering sendiri kan mereka tuh harus bisa ataupun ahli dalam dalam membaca kompas ataupun peta dan kompas. Mereka tuh harus benar-benar ahli. Setelah mereka sudah ahli dalam membaca keduanya, barulah mereka melakukan olahraga orientering ini. Nah, di kompas sendiri teman-teman itu ada ini namanya kompas orientering. Kompas orientering di sini sebenarnya ini bukan standarnya. Nah, standar kompas orientering ini seharusnya sesuai dengan standar FONI. FONI itu apa? FONI itu adalah Federation Orientering Nasional Indonesia. Nah, itu adalah federasi yang ada di Indonesia. Sejarahnya terciptanya FONI sendiri itu dimulai dengan orientering masuk ke Indonesia. Kayaknya aku belum ngejelasin sejarahnya masuk ke Indonesia ya. Baru ngejelasin sejarahnya orientering di dunia. Nah, orientering masuk ke Indonesia itu awal mulanya diperkenalkan oleh Wanadri. Tahu Wanadri gak? Enggak. Nah, kalau organisasi pecinta alam yang umum tuh ya ada Mapala dan juga Sispala. Mapala itu apa? Mapala itu adalah mahasiswa pecinta alam. Kalau Sispala adalah siswa pecinta alam. Kalau Wanadri itu adalah organisasi pecinta alam yang eksternal. Jadi, orientering itu pertama kali masuk ke Indonesia karena dikenalkan oleh Wanadri. Nah, Wanadri itu awal mula memperkenalkan orientering di Indonesia pada awal 2000-an awal. Nah, setelah masih baru gitu ya, Kak? Baru banget. Setelah itu barulah orientering di Indonesia ini diakui oleh IOF. Akhirnya dibentuklah di Indonesia itu FONI, Federation Orientering Nasional Indonesia. Nah, oleh karena itu, kompas orientering ini harus sesuai dengan standar FONI. Semisal tidak sesuai, misal ada beberapa lomba orientering gitu, itu nggak boleh, harus sesuai standar FONI. Jadinya di setiap daerah ataupun provinsi itu pasti ada FONI-nya. Tapi sayang banget nih, di Bondowoso belum ada. Aduh, sayang banget ya teman-teman. Nah, di sini nih, lanjut nih.
kita bakal ngejelasin apa aja sih simbol-simbol yang ada di kompas kok kompas lagi. Peta. Di peta orientering. Ini bisa di zoom nggak? Bisa di zoom nggak? Oh, nggak bisa. Saya jelasin dari sini aja ya. Di sini nih ada beberapa simbol. Pertama nih ada buletan. Buletan mulai dari bentar. Dari sini. Ini ada buletan pertama dan juga segitiga. Nah, buletan awal ini sebenarnya ini bukan buletan awal yang ada di buletan dan juga di dalamnya ada segitiga ini adalah kontrol poin terakhir dan juga titik start. Nah, tak jelasin dulu. Kontrol poin itu artinya ketika kita memulai dari titik start, itu kita harus menyelesaikan semua kontrol poin. Kontrol poin itu apa ya? Kayak pengecekan poin lah gitu. Jadi ada kontrol poin 1, 2, 3 dan seterusnya. Kayak game gitu ya, Kak. Kayak game, bener banget. Jadi ada istilah nih di orientering yang dimana bukan dia yang sampai awal adalah pemenang, tapi orang yang sampai di akhir bisa jadi dia pemenang gitu loh. Kenapa seperti itu? Karena ya pencatatan waktu di orientering itu seberapa banyak sih seberapa cepat sih kita untuk menuju setiap kontrol poin. Itu yang akan menjadi perhitungan poinnya. Nah, oleh karena itu, di sini nih ada beberapa kontrol poin. Kontrol poin 1, 2, 3 dan juga 4 hingga kontrol poin terakhir yaitu di titik start kembali. Nah, tugas kita itu ya ke kontrol poin pertama lanjut ke kontrol poin kedua. Biasanya di orientering itu ya teman-teman, kita nih dibolak-balik. Misal dari kontrol poin pertama, kita kan di sini kontrol poin pertama ya, kontrol poin kedua di sini. Nah, ketika kita kontrol poin ketiga itu bisa bolak lagi ke kontrol poin pertama. Jadi dibolak-balik gitu. Nah, itu yang bakal jadi perhitungan. Yang jadi perhitungan apa ya? Seberapa cepat sih kita untuk menuju kontrol poin. Nah, emang agak susah sih sebenarnya. Karena untuk menuju kontrol poin itu ya kita harus membaca peta. Dan untuk membaca peta itu agak susah juga sebenarnya. Oleh karena itu kita dibantu oleh kompas. Bener banget. Nah, gunanya kompas di sini apa? Gunanya kompas di orientering sendiri yaitu untuk menembak tujuan kita ke titik poin yang kita tuju. Begitu. Nah, udah mulai jelas nih orientering apa. Nah, kenapa sih aku di sini kayak yeping banget gak sih kita ngejelasin orientering? Kenapa gitu? Kerjanya Kakak juga kan itu. Iya, kenapa gitu? Karena ya perlu kalian tahu, orientering itu tuh masih baru banget di Indonesia, baru di awal tahun 2000-an. Nah, karena baru banget di Indonesia dan di Jawa Timur itu masih sedikit banget peminatnya. Belum banyak yang kenal gitu. Belum banyak yang kenal banget. Karena aku tuh pengen banget ya, membentuk anggota-anggota rempas tuh anggota-anggota yang kreatif dan kayak mereka tuh punya prestasi lah gitu. Khususnya di orientering. Cuma ya emang susah banget karena kayak lomba-lomba di Jawa Timur tuh masih minim banget karena orientering nih masih kurang cukup dikenal sebenarnya di daerah Jawa Timur, khususnya di Bondowoso. Fun fact-nya, orientering itu setauku ya, aku tuh belum pernah ngeliat ada olahraga orientering ini di beberapa sispala di Bondowoso. Bahkan Foni pun nggak ada di Bondowoso. Jadi ini baru pertama kali ada orientering di Rempas. Nah, jadi misiku tuh sebenarnya pengen memperkenalkan orientering secara luas di Bondowoso. Hingga ada Foni di Bondowoso. Jadi olahraga ini tuh sebenarnya sangat menarik teman-teman. Bayangkan saja, kita tuh melakukan olahraga yang mengunggulkan gerakan kaki, kita lari sambil navigasi. Jadi itu yang menjadi titik serunya gitu loh. Ya berarti kakak punya persiapan banget nih ya kak buat yang satu ini programnya. Iya, pengen banget memperkenalkan orientering ini secara luas. Nanti di angkatannya Kak Rafli kira-kira bakal dipertahankan nggak ini? Yang ini? Nah, ini dia. Ini emang harus dipertahankan sih. Karena juga membantu misinya Kak Noval juga untuk menyebarluaskan di Bondowoso. Karena aku tanya di Bondowoso ini ke orang-orang, entah orang umum atau kenalan lah, atlet-atlet lari itu, aku tanya, Kak kenal olahraga orientering nggak? Pada nggak tahu. Belum umum berarti ya Kak? Iya. Saya aja tadi pertama denger udah tahu loh Kak. Iya. Saya kira kayak petualangan gitu. Saya baru tahu itu ternyata olahraga gitu loh. Ini Kak, selama menjabat tadi kan kayaknya banyak nih momen-momennya kakak gitu ya pas jadi pemimpin. Selama menjabat, apa momen yang paling berkesan gitu loh bagi kakak? Momen yang paling berkesan ya.
Kalau momen yang paling berkesan sendiri sebagai pemimpin nih. Karena ini baru pertama kali aku memimpin, apalagi memimpin sebuah organisasi ya. Ya jelas momen paling berkesan itu yaitu adalah mempunyai hubungan yang erat antara aku dan anggotaku dan juga anggota-anggota sebelumnya ataupun alumni. Dan ketika aku tuh memiliki hubungan yang erat kepada mereka, ya jelas aku tuh punya komunikasi yang baik, sering tiap kali bertemu tuh pasti banyak omongan-omongan yang fun, lucu, sering ketawa-ketawa bareng. Itu yang menjadikan momen paling berkesan di organisasi. Ya sebenarnya jawaban kayak gini juga pasti bakal dijawab oleh seorang pemimpin organisasi. Udah umum banget gak? Iya. Ya aku juga bingung sebenarnya mau jawab apa, karena selama aku menjabat sendiri tuh kayak gak ada suatu gebrakan gitu tuh yang menyatukan kita bersama hingga membuat suatu momen. Jadi momen yang paling berkesan sekarang ya itu aja. Kita bisa kumpul-kumpul bareng, kita bisa ketawa-ketawa bareng, itu yang menjadi momen paling berkesan. Dan momen kedua yang paling berkesan yaitu adalah ketika aku berhasil merealisasikan ini yang tadi orientering di organisasi Rempas, dan juga aku berhasil membuat lomba antara calon anggota ataupun anggota muda pada tahun 2024. Namanya itu adalah Baha Orientering. Baha Orientering itu ya aku tujukan kepada anggota muda Rempas untuk berkontribusi ataupun berlomba di dalam olahraga orientering gitu. Itu yang paling berkesan sih, karena belum pernah ada sebelumnya di Rempas lomba-lomba seperti ini. Jadi baru di angkatanku. Gitu. Itu berarti sudah cukup bisa menginspirasi Kak Rafli nih berarti ya buat di periode sekarang ya. Ini Kak, kan tadi Rempas ini selalu berhubungan sama menjelajah gitu ya. Menjelajah atau berpetualang lah, pokoknya berkegiatan di alam. Kekompakan kan? Iya. Gimana sih cara menjaga kekompakannya Rempas ini loh Kak? Nah, kalau dari aku sendiri ya, menjaga kekompakan itu banyak cara sih sebetulnya. Paling umum lah, paling ringan, ya bisa kumpul-kumpul dulu sebetulnya. Misalkan kita ada main-main lah, kita kumpul-kumpul makan-makan atau segala macam. Juga yang paling menyatukan kita, itu kemarin aku ada ini sih, pendakian ke Gunung Raung. Wah, keren. Cuma sayangnya akunya nggak nyampe puncak. Lagi gak fit Kak? Iya, ada yang nggak fit, jadi kita diharuskan turun semua. Karena emang udah kesepakatan dari awal. Kalau menurut Kak Noval ada saran atau tips and trick gitu loh buat Kak Rafli buat kedepannya gitu? Tips and tricks untuk apa dulu? Untuk menjaga kekompakan gitu. Oh, untuk menjaga kekompakan ya? Dari yang Rafli sampaikan tadi, misalnya kumpul-kumpul, terus ada agenda bareng, mendaki segala macam, itu tuh memang membangun sebuah kekompakan di dalam organisasi. Betul banget. Iya. Tapi kalau misalnya kita nih kumpul-kumpul, tapi gak ada hal yang harus kita gak ada hal yang bisa kita dapatkan dari kumpul itu, apakah itu menjadikan suatu patokan untuk kita membangun sebuah hubungan antar anggota? Cukup membangun sih sebenarnya, karena kita juga misalkan kita sama orang yang nggak kenal dulu. Aku kan sama Kak Noval nggak kenal. Iya, betul. Jadi karena kumpul-kumpul, ya ada kumpul nggak jelas, ada kumpul yang serius juga, ada rapat-rapat. Nah, mulai dari situ chemistry kita kan kebangun. Betul jadi banget. ngomongnya kita tuh enak gitu. Nah, itu betul banget ya. Tapi hal yang paling efektif di dalam sebuah organisasi untuk membangun sebuah hubungan kekompakan yaitu adalah kumpul-kumpul dengan tujuan yang jelas, seperti itu. Jadi aku tuh ya selama menjabat itu paling menghindari banget nih Kak, kayak kumpul-kumpul hanya untuk senang-senang segala macam, enggak. Aku benar-benar menghindari itu. Kenapa? Karena itu benar-benar itu benar-benar membangun sebenarnya, kayak membangun keakraban kita antara anggota, emang bener banget. Tapi semisal kamu ngelakuin itu dalam jangka waktu yang panjang, itu bener-bener gak efektif. Bener gak? Ya bener banget sih. Nah, betul banget. Nah, oleh karena itu, ketika kamu itu memutuskan untuk mengajak anggota-anggotamu berkumpul, misalnya di scratch segala macam, itu harus ada tujuannya. Misal kamu menyusun materi yang baru, kamu survei segala macam, terus belajar bareng, itu bener-bener sangat efektif. Oleh karena itu, waktu di awal kepemimpinannya
bukan kepemimpinan sih, awal keanggotaannya angkatan 37, aku tuh bener-bener ngeforsir mereka untuk menyusun sebuah materi yang baru. Jadi aku tuh ngajak mereka, ayo kumpul-kumpul di sini, ayo kumpul-kumpul di rumahnya si A, si B. Untuk apa? Untuk menyusun materi, untuk mencari materi yang baru. Dan emang sih, karena mereka baru awal-awal jadi anggota, dan juga sebelum mereka jadi anggota, waktu calon anggota mereka udah bener-bener diforsir dengan materi yang banyak. Apalagi waktu udah jadi anggota, masih disuruh nyari materi yang baru. Tapi dari situ mereka tuh kelatih. Iya. Melatih daya tangkap mereka, melatih daya pikir kritis mereka, betul banget. Oleh karena itu, untuk membangun sebuah kekompakan, berkumpullah dengan tujuan yang jelas. Seperti itu, Kak. Oke, berarti dari tips and triknya barusan nih bakal bermanfaat banget ya buat Bakal bermanfaat banget. Oke, kita kan juga udah denger tadi nih program-program kerjanya Kak Noval selama menjabat. Saya jadi penasaran visi dan misinya kakak dulu tuh apa sih awal-awal? Kalau misalnya ditanya visi misinya sih, aku tuh sebenarnya udah, kalau misi nih udah lupa sih aku, jujur aku lupa. Tapi kalau visi aku masih ingat. Aku tuh pengen membangun organisasi rempas yang kreatif dan juga berdaya saing yang positif. Jadi tuh aku pengen rempas itu ya, pertama kreatif. Aku tuh pengen rempas itu ya punya kemampuan di beberapa bidang. Aku pengen rempas tuh gak cuma dipandang sebelah mata gitu loh sama sama organisasi lain gitu, sama orang-orang lokal segala macam. Karena ya jujur aku tuh waktu dirempas sendiri ya memang banyak kritik-kritik dari orang-orang, banyak kritik-kritik dari temanku. Apa sih organisasi rempas? PA ngapain? Pencinta alam ngapain? Tujuannya cuma buat seneng-seneng, healing-healing gitu kan? Bener kan? Nah, jadi aku tuh pengen ngapus statement itu dari pemikiran orang-orang. Jadi aku tuh pengen pandangan mereka tuh positif ke rempas. Karena perlu kalian ketahui ya, organisasi pecinta alam tuh gak sedangkal hanya untuk seneng-seneng saja, betul kan? Iya, betul. Betul banget. Di sana tuh bener-bener banyak materi. Dan sebenarnya misi awal dari organisasi pecinta alam sendiri yaitu adalah membimbing anak-anak muda untuk berkegiatan di alam. Ya sebenarnya udah umum banget, misalnya materi tentang survival segala macem, itu tuh udah gak relevan banget sebenarnya di era sekarang karena udah banyak sekali kayak gunung-gunung yang udah umum banget gitu loh. Tetapi tetap aja ilmu-ilmu survival nih masih kepake walaupun cuma sedikit. Nah, kayak keunggulan utama sebenarnya dari organisasi pecinta alam ini adalah bekal mereka untuk menjadi sukarelawan. Wah, sukarelawan apa nih? Iya, nah, jadi kita itu ya dirempas, dibekali materi tentang SAR. Pernah dengar SAR gak? Enggak. Nah, SAR itu adalah Search and Rescue, mencari dan menemukan. Jadi semisal ada kayak misal ada korban di alam gitu ya. Nah, kita ini sebagai organisasi pecinta alam itu sudah memiliki bekal ilmu SAR, ilmu PPGD segala macam, ilmu navigasi yang tadi yang aku sebutkan, untuk kita tuh menjadi sukarelawan untuk membantu korban-korban yang hilang tersebut gitu. Dan kita juga diajarkan materi-materi tentang kebencanaan. Jadi semisal ada bencana segala macam, kita tuh juga ikut berpartisipasi gitu loh. Jadi tuh aku tuh kayak gak setuju gitu loh, misalnya ada orang yang punya statement tentang organisasi pecinta alam yang hanya sedangkal kita tuh tujuannya cuma seneng-seneng. Iya. Padahal kita juga ada isinya di dalam gitu loh, juga ada ilmunya, ilmu pengetahuan banyak yang bisa banget didapat. Survival kita diajarkan tentang SAR segala macam kan. Iya. PPGD juga ada. Jadinya setelah visiku selain membuat organisasi rempas itu menjadi organisasi yang kreatif, aku tuh juga ingin pandangan orang tentang rempas tuh jadi lebih positif lagi gitu. Nah, tadi tuh aku menyebutkan aku pengen banget ngebikin organisasi ini kreatif dalam hal apa? Nah, aku tuh pengen mereka tuh kayak berprestasi. Contohnya di rempas nih ada panjat tebing, orientering tadi. Nah, aku tuh pengen banget mereka tuh berpartisipasi dalam lomba-lomba tersebut. Mereka jadi atlet segala macam. Aku tuh pengen banget mereka kayak gitu. Itu visiku. Kalau misiku sendiri,
Nggak tahu, udah lupa, maaf. Nggak apa-apa. Tapi dengan podcast ini jadi orang teman-teman di rumah ini tahu lah ya sisi lain Rempas yang mereka Iya, nggak tahu. betul banget. Oke. Untuk Kak Rafli tadi selain tadi olahraga apa ya Kak? Olahraga orientering. Orientering. Nah, selain orientering itu ada nggak yang ingin Kak Rafli pertahankan di Rempas ini selain orientering itu? Mungkin kalau dari inovasinya angkatan sebelum saya itu hanya orientering sih yang saya dapatkan. Jadi aku pengennya ngelanjutin orientering ini. Mungkin juga ada inovasi-inovasi lain dari aku, tapi masih belum kepikiran sih. Mau Nah. dikembangkan lagi gitu Iya, ya? mau dikembangkan lagi lebih luas. Saranku ya, kalau kamu kan pengen mempertahankan orientering ya. Iya. Nah, yang kedua, kamu tuh harus mempertahankan apa ya, kayak kepemimpinan dari anggota-anggotaku sebelumnya, kayak budaya-budaya yang ada di Rempas gimana, itu juga harus dipertahankan. Jadi bukan cuma suatu materi yang baru, tetapi juga habits yang diterapkan oleh anggota-anggota sebelummu gitu. Iya, Betul? betul banget. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih Kak. Wah, oke. Harapannya Kakak buat periodenya Kak Rafli ke depannya tuh apa sih Kak? Tolong dijelaskan gitu. Oke. Harapanku yang terakhir ya. Iya. Aku tuh pengen banget Rafli ini menjadi seorang pemimpin yang bijak. Dalam artian dia tuh bisa untuk merangkul semua anggotanya, bukan cuma anggotanya, tapi juga calon anggota. Karena Rempas ini memang dikenal dengan organisasi yang keras, cukup keras. Nah, oleh karena itu, walaupun organisasi ini keras, Rafli itu juga harus bisa merangkul adik-adiknya. Bukan hanya bisa memarah-marahi adik-adiknya, ini juga pesan buat anggota-anggota sebelumnya, senior-senior yang lain. Kalian boleh untuk mendidik adik-adiknya secara keras, tetapi kalian harus tetap merangkul. Rafli juga seperti itu. Jangan membiarkan anggota-anggotamu untuk bersikap keras tapi tidak merangkul kepada adik-adiknya. Dan juga kamu jangan sampai mau hanya kerja sendiri saja. Bimbing anggota-anggotamu, jangan dibiarkan mereka bekerja sendirian. Jangan dibiarkan mereka tidak tahu. Kamu tuh harus membuat mereka juga tahu. Jangan hanya kamu sendiri. Seperti itu. Iya. Tanggapannya Kak Rafli gimana? Nah, kalau untuk yang kekompakan tadi dari aku yang kerja sendiri gitu, Ya, betul. itu sebenarnya untuk sekarang sejauh ini alhamdulillahnya aku nggak bekerja sendiri. Oke, bagus banget. Jadi Nah. semuanya harus sama-sama bekerja gitu. Iya, kita udah mempunyai tugas masing-masing. Betul. Dari 10 orang ini sudah Oke. mempunyai tugas masing-masing. Aku kerjanya harus apa, terus anggotaku harus apa. Dan itu berjalan dengan lancar alhamdulillah sejauh ini. Alhamdulillah banget. Berarti tambah lama tambah kompak gitu ya Kak Iya. Rempas ini. Oke. Tambah terasa nih kita udah di penghujung acara nih ya Kak. Jadi teman-teman di rumah juga udah tahu banyak sekarang nih tentang organisasi atau ekstrakurikuler wajib di semasa itu Rempas gitu ya. Mungkin itu saja sih dari saya. Mungkin kakak-kakak ada yang mau ditambahkan? Boleh sih. Kita tuh pengen satu nih, karena kita nih ya angkatan 36 dan juga 36 dan juga 37 itu baru banget nih teman-teman menjalankan kegiatan kemarin. Kegiatannya itu sangat menarik sekali. Itu diadakan oleh Sarkaspace. Sarkaspace itu ya kayak kayak lembaga gitu. Aktivis lingkungan. Aktivis lingkungan yang mengelola sampah plastik didaur ulang gitu. Jadi tuh kayak bener-bener kayak menjadi sebuah gebrakan baru di Bondowoso. Jadi Sarkaspace ini itu mengelola sampah-sampah menjadi sebuah produk. Nah, kemarin itu Sarkaspace itu baru saja mengadakan yang pertama itu ada Festival Dewi Cemara. Nah, coba dijelaskan Kak. Nah, Festival Dewi Cemara itu diadakan sama pemerintah Jawa Timur. Kami Rempas diundang oleh Sarkaspace. Nah, jadi kita di sana itu dibimbing untuk pemilahan sampah, terus materi gimana sampah ini bisa didaur ulang. Juga kita banyak hiburan sih sebenarnya di sana. Betul banget. Kita punya relasi lah di sana, namanya manggilnya Mas Uyes apa Om Uyes ya? Iya, Om Uyes, salah satu ketua dari Sarkaspace sendiri. Nah, dari Om Uyes itu kita banyak
Iya, banyak belajar tahu, lah, banyak belajar. tentang sampah. Aku lihat kemarin tuh banyak dipamerkan ada sampah bisa jadi miniatur motor gede loh, miniatur motornya betul. segini. Dari sampah plastik, dari sampah besi. Kreatif ya. Iya, Kreatif banget. kreatif. Nah, dari situ kita tuh kayak punya punya pemikiran kayaknya cocok nih kalau kita belajar sama Sarkaspace. Nah, Iya. kebetulan sekali kemarin itu ya Sarkaspace itu baru saja mengadakan sebuah acara yaitu adalah Rivers Day, artinya Hari Sungai. Nah, Hari Sungai ini kita di sini rempas di sini dari angkatan 36 dan 37 itu sebagai panitia pada acara tersebut. Nah, acara tersebut itu ngapain aja sih? Ya jelas tujuan utamanya yaitu membersihkan sungai di Selo Kembangan ya. Selo Kambang. Selo Kambang yang berada di Kampung Arab. Nah, itu tujuan utama dari acara ini. Jadi, kita sebagai panitia ini menarik banyak volunteer. Kok volunteer kalau kita udah volunteernya. Maksudnya tuh Iya. kayak sukarelawan. Iya, volunteer kan sukarelawan. Betul, iya. Sebenarnya. Kayak sukarelawan yang non panitia untuk saling membersihkan. Jadi kemarin tuh ada sekitar 130 orang. Banyak ya. Banyak Banyak banget. Nah, di sana selain kita itu membersihkan sampah di Selo Kembang, kita juga mendapatkan materi dari Ekoton. Nah, Ekoton ini ya, tahu Ekoton nggak sebelumnya? Kurang tahu sih Kak. Ekoton ini juga kayak penggerak gitu, kayak penggerak tentang sampah-sampah lingkungan. Sebenarnya fokus utama Ekoton ini ada di sungai. Jadi tugas Ekoton ini kayak mengedukasi masyarakat tentang tentang sampah yang ada di sungai, mengedukasi tentang sungai segala macam. Nah, Ekoton ini datang ke Sarkaspace untuk menyampaikan materi kepada sukarelawan yang ikut hadir pada waktu itu. Nah, di situ Ekoton itu menjelaskan tentang bahayanya mikroplastik. Pernah dengar mikroplastik gak? Pernah dengar tapi Nah. kurang paham gitu. Oke. Nah, mikroplastik itu adalah serpihan-serpihan sampah kecil dari sampah plastik lah jelas. Nah, yang ukurannya itu di bawah 5 mm. Bayangkan di bawah 5 mm. Itu tuh bener-bener kecil banget. Kecil banget dan juga itu tuh bahkan tidak bisa dilihat oleh mata kita. Yang sebenarnya ada sih yang bisa dilihat, tapi Cuma nggak kelihatan jelas ya. bener banget. Nah, Saking kecilnya gitu. Iya. Saking Nah. kecilnya. bahaya mikroplastik itu bener-bener banyak banget, mulai dari apa yang kita konsumsi dan juga apa yang kita hirup. Nah, di sana Ekoton itu menjelaskan tentang bahayanya mikroplastik sendiri. Nah, setelah dijelaskan segala macam, barulah kita menuju ke area ataupun lokasi untuk kita membersihkan sampah. Di sana kita membersihkan sampah di Selo Kembangan hingga mengumpulkan hingga 600 kilo lebih Iya. malahan. Bayangkan, banyak banget sampah plastik yang didominasi oleh sampah plastik hingga 600 kg lebih di sana. Dan di sana itu juga ada kajian dari Ekoton. Ekoton itu mengkaji tentang mikroplastik yang ada di daerah sekitaran Selo Kembangan. Itu bener-bener kayak menjadi suatu PR sih buat kita. Kayak kita tuh ngedengarnya juga ikut sedih gak sih? Iya, ikut Bener sedih. banget. Nah, di sana itu ya tercatat ada partikel tiap 2 jam di udara. Partikel di udara dulu itu ada partikel mikroplastik itu hampir 7 gram partikel 7 partikel tiap 2 jam yang di udara. Bayangkan, itu dihirup oleh kita ada 7 partikel tiap 2 jam yang itu bisa aja dihirup oleh kita dan itu menetap di tubuh kita. Kotor udaranya. Kotor berarti. banget, Iya. itu serem banget. Juga kalau dari konsumsi makanan yang kita makan, aku kemarin dengernya sih dari internet, dari kenalan kita Om Uyes itu kemarin. Iya. Itu kalau yang ada di dalam diri kita dalam 1 bulan mengkonsumsi mikroplastik itu dalam sebulan bisa sama kayak kartu ATM. Gila gak? Satu kartu ATM. Gila gak? Gila banget. Iya, sebanyak itu kalau dikumpulin. Nah, dari yang di udara itu ada 7 partikel, sekarang masuk ke bagian sungai. Di bagian sungai itu ada sekitar 28 partikel per 10 liter air. Bayangkan, 28 partikel per 10 liter air. Kita itu mengkonsumsi rata-rata ikan kan dari sungai ataupun laut kan. Iya. Sedangkan manusia sendiri itu bener-bener sering banget
membuang sampah plastik ke laut ataupun ke sungai, dan itu tuh bener-bener apa ya, kayak sampah plastiknya kayak partikel-partikel kecilnya itu bertebaran kemana-mana, dan itu dikonsumsi oleh ikan tersebut, dan ikan tersebut itu pasti akan dikonsumsi oleh manusia. Kita bakal mendapatkan itu kan, kita Iya. apa ya, kayak mikroplastik itu kan nggak bakal terurai, jadinya bakal menetap di tubuh kita gitu. Dan dari 28 partikel yang ada di 10 liter air di dalam sungai Selokambangan tersebut, apa ya, mikroplastik itu kan bener-bener kecil ya, di bawah 5 mm, dan itu juga bisa menetap di kulit kita. Selain bisa kita hirup, kita konsumsi, itu juga bisa menetap di kulit kita. Bayangkan, mikroplastik sebahaya itu, dan itu juga menjadi PR besar buat kita. Kemarin juga ada apa ya, berita yang menarik nih dari Jakarta. Katanya di Jakarta tuh ada namanya hujan mikroplastik. Aneh banget, hujan mikroplastik. Iya. Gimana ceritanya sih kok ada hujan mikroplastik? Nah, itu yang menarik. Sebenarnya ya, mikroplastik itu juga bisa berterbangan ke udara kita, dan itu disebabkan oleh banyak banget, oleh pembakaran sampah, dan juga misalnya TPA dengan sistem dumpling. Dan selain itu yang paling bahaya banget dan apa ya, udah umum banget nih di masyarakat sekitar kita, yaitu masyarakat kita menggunakan baju dengan bahan polyester ataupun nilon. Nah, bahan itu juga menjadi penyumbang terbesar mikroplastik. Jadi ya, sedih gak? Sedih banget. Karena Kaget sih. iya, kaget banget kan? Karena umum banget kita tuh sekarang nih lagi kayak FOMO-FOMO-nya, kayak itu FOMO yang baik sebenarnya, kayak FOMO-FOMO-nya orang itu melakukan olahraga lari kan? Iya. Dan umum banget orang-orang itu menggunakan bahan polyester. Iya. Padahal polyester itu adalah salah satu penyumbang mikroplastik terbesar, karena setiap goresan itu bakal menyumbangkan partikel-partikel kecil banget. Itu sebagai mikroplastiknya. Dan itu tuh menjadi salah satu penyumbang mikroplastik terbesar sebenarnya. Dan oleh karena itu, ketika di Jakarta ini udah mikroplastiknya banyak banget di udara, oleh karena itu ada salah satu pihak yang berspekulasi kalau misalnya ada hujan mikroplastik. Itu bener banget, hujan mikroplastik. Cuma penjelasan secara umumnya tuh apa sih hujan mikroplastik? Kenapa bisa ada hujan mikroplastik? Karena mikroplastik yang tersebar di udara, ketika terjadi hujan itu akan menjadi ada suatu gesekan. Karena suatu gesekan ini itu akan membawa mikroplastik yang ada di udara ini turun ke permukaan. Setelah turun ke permukaan, itu akan menyebar di lautan-lautan maupun sungai-sungai, dan itu akan menjadikan pencemaran mikroplastik di daerah tersebut. Sebenarnya di Bondowoso ada gak? Ya pasti ada. Pasti ada dong. Karena sudah diklaim juga kalau misalnya Selokambangan itu sudah tercemar mikroplastik. Itu di Selokambangan loh. Bahkan Selokambangan sudah bahaya tinggi sebenarnya. bahaya itu. tinggi banget itu di Selokambangan. Padahal di Selokambangan tuh terkenal dengan apa ya, kayak sungainya tuh masih terbilang cukup bersih dah sih. Iya. Apalagi yang di desa. Kebayang nggak? Aduh. Sedih Itu ya Kak. sedih banget. Iya. Itu tuh jadi PR sih buat kita, karena mikroplastik sebahaya itu buat tubuh kita. Dan sebenarnya ya, untuk menyaring sebuah mikroplastik yang ada di udara ya bisa sih pakai alat untuk menetralisasi mikroplastik itu, cuma kan mahal gitu loh. Jadi ada salah satu tips dari alam yang bisa untuk menetralisasi pH dari mikroplastik tersebut. Namanya itu adalah bioremidasi. Bioremidasi itu apa? Bioremidasi itu adalah penjernihan lingkungan sekitar kita yang dibantu oleh makhluk hidup. Makhluk hidup yang dimaksud itu makhluk hidup kecil, yaitu Saccharomyces. Nah, uniknya Saccharomyces itu ada di dalam ekoenzim. Tahu ekoenzim nggak? Tahu Kak. Nah, bener banget. Nah, di ekoenzim itu ada namanya makhluk hidup Saccharomyces, teman-teman. Jadinya kan udah booming banget nih dari tahun-tahun dari 2014, banyak banget yang menuangkan ekoenzim di sekitaran sungai kita. Karena apa? Karena untuk membersihkan lingkungan kita, karena itu adalah teknik bioremidasi, yaitu pembersihan lingkungan yang dibantu oleh makhluk hidup. Makhluk hidupnya apa? Makhluk hidupnya adalah Saccharomyces. Saccharomyces ada di mana? Yang tadi tak sebutkan.
di ekoenzim. ekoenzim. Nah, oleh karena itu untuk menetralisasi mikroplastik yang ada di udara maupun di lautan itu benar-benar dianjurkan banget untuk kita menuangkan ekoenzim begitu. Jadi itu tipsnya teman-teman. Berarti rempah sendiri nih selain dapat pengalaman juga dapat relasi gitu ya, Kak? Betul banget, Dan betul banget. pengalamannya juga banyak banget. Nah, semoga nih teman-teman di rumah yang merasa tertarik tuh juga mau gitu ya ikut Ya, rempas nih. ikut. Itu saja dari saya Zakia Salsabila pamit undur diri. Rempas Jaya. Dadah. Dadah semuanya. Terima kasih.